Tapi untuk para pemula, yang paling mudah itu duduk timpu. Duduk timpu itu seperti ini Bapak Ibu. Seperti orang kalau lagi sholat. Lah kayak gini. Duduk timpu. Jadi kita duduk atau menduduki kaki kita. Tapi kakinya yang belakang nggak madal. Contohnya gini nih. Bukan seperti ini. Duduknya nggak seperti ini enggak. Tapi duduknya seperti inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai bahagia selalu untuk kita semua. Dan di video kali ini saya akan membagikan tata cara atau teknik sadar nafas. Jadi sebelum Bapak Ibu praktek sadar nafas, yang pertama adalah Bapak Ibu tahu tekniknya dulu. Nah, tekniknya begini Bapak Ibu. Untuk pemula ada dua cara duduk. Ini untuk pemula. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Yang pertama duduk sila. Duduk sila, tapi kaki kanan di atas kaki kiri. Begini. Ketika kaki kanan di atas kaki kiri kayak gini nih. Jadi tumpuk ini Bapak Ibu, bukan silang tapi tumpuk. Kakinya itu ditumpuk. Lah ketika kaki seperti ini, tangan itu seperti ini. Tangan menghadap ke bawah. Entah taruh di sini monggo, di paha sini monggo, mau di sini monggo, atau mau kayak gini monggo. Yang penting intinya adalah telapak tangan kita menghadap ke bawah. Di saat kaki kita waktu sila itu numpuk seperti ini. Kalau kakinya silang seperti ini, kakinya silang, ini bebas. Posisi tangan bebas, mau menghadap ke atas atau ke bawah, monggo. Jadi kalau yang seperti ini, telapak tangan menghadap ke bawah dan badan tegak lurus. Tapi untuk pemula biasanya dengan posisi seperti ini agak kesusahan untuk badan tegak lurus. Jadi untuk pemula ya ini duduk seperti ini ya untuk pemula dan untuk yang sudah biasa. Tapi untuk para pemula yang paling mudah itu duduk timpu. Duduk timpu itu seperti ini Bapak Ibu. Seperti orang kalau lagi sholat. Lah kayak gini. Duduk timpu. Jadi kita duduk atau menduduki kaki kita. Tapi kakinya yang belakang nggak madal. Contohnya gini nih. Bukan seperti ini. Duduknya nggak seperti ini enggak. Tapi duduknya seperti inilah kayak gini. Lah di saat duduk timpu seperti ini, posisi badan tegak lurus itu lebih gampang kayak gini. Lah tangan ini kan sama nih, telapak kaki menghadap ke atas. Ketika telapak kaki ini menghadap ke atas, maka tangan menghadap ke bawah. Taruh di paha kayak gini monggo, mau di sini juga monggo, mau kayak gini monggo. Intinya telapak tangan menghadap ke bawah. Nah ini lebih gampang untuk pemula cara duduk timpu, sehingga badannya itu untuk tegap itu lebih mudah seperti ini. Dan biar sininya nggak sakit, bawahnya pakai matras. Jadi bawahnya pakai matras Bapak Ibu, biar tidak sakit. Soalnya kalau belum terbiasa ininya sakit. Lah untuk yang duduk timpu itu biasanya Bapak Ibu akan kuat lebih lama daripada duduk sila seperti ini. Ketika duduk sila belum terbiasa itu rasanya nggak karu-karuan. Jadi MD malah pikirannya gelibet, nggak nyaman dan sebagainya. Posisi waktu meditasi itu duduk sila, kaki kanan di atas kaki kiri, atau duduk timpu. Lah posisi badan tegak lurus, tapi mas susah untuk tegak lurus. Latihan iso jalaran soko kulino, tapi mas ininya pegel. Intinya latihan ya, biarpun pertama lurus kayak gini tegak, terus kayak gini perbaiki lagi, luruskan lagi,
terus bungkuk lagi kayak gini, luruskan lagi, namanya aja latihan. Nah, di saat Bapak Ibu sudah memposisikan dengan sila, duduk sila atau duduk timpu, terus Bapak Ibu mulai sadari bahwa Bapak Ibu ini bernafas. Kita ini bernafas dan bukan menggunakan pemokusan ya Bapak Ibu. Soalnya kadang bukannya menyadari nafas tapi fokus ke nafas. Nah, di saat Bapak Ibu praktek menggunakan fokus ke nafas, ego itu nggak melemah Bapak Ibu. Nah, bedanya fokus sama menyadari itu bagaimana? Ketika kita fokus ke nafas, sininya kenceng Bapak Ibu, sininya sepaneng. Karena rasanya di sini diarahkan kayak gini ke keluar masuknya nafas, sehingga kepalanya ini saraf-sarafnya kenceng. Ketika saraf-saraf yang ada di kepala kenceng, otomatis tubuhnya pun tegang. Jadi mulai menggunakan kesadaran rasa, mulai rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas secara alamiah. Jadi sadar nafas itu adalah menyadari, merasakan, menghayati dan menyaksikan setiap tarikan dan hembusan nafas ini tanpa harus mengatur-atur nafas, tanpa harus menarik panjang, tahan, hembuskan. Kalau yang seperti itu tadi, tarik, tahan, hembuskan, itu olah nafas. Kalau sadar nafas itu bernafas secara alamiah. Jadi posisi sudah tegak lurus nih dengan duduk timpu atau duduk sila. Terus kita mulai sadari, rasakan nafas yang masuk dan keluar. Dan di saat Bapak Ibu susah untuk menyadari dan merasakan nafas yang masuk dan keluar ini, Bapak Ibu bisa menyadari kempas-kempisnya perut. Tarik nafas, perutnya mengembang. Hembuskan nafas, perutnya kempes. Tarik nafas, perutnya mengembang. Hembuskan nafas, perutnya kempes. Ini pernafasan alamiah Bapak Ibu. Pernafasan sunatullah itu pernafasan perut. Coba dicek nafas Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu menarik nafas, perutnya mengembang apa kempes? Kalau Bapak Ibu menarik nafas perutnya kok malah kempes, itu pernafasan dada, pernafasan tubuh yang tegang. Jadi mulai perbaiki nafasnya, sadari nafasnya. Nafas masuk, perut mengembang. Nafas keluar, perut kempes. Cukup hanya menyadari saja Bapak Ibu. Hanya menyadari secara alamiah. Jadi nggak usah mencari sensasi, nggak usah mencari cahaya, nggak usah biar dijumpai ini jumpai itu, nggak usah, nggak perlu. Terus pas ketika lagi sadar nafas, pikiran liar kemana-mana, biarkan. Pikiran liar nggak usah dilawan, pikiran liar nggak usah ditolak. Terima pikiran itu. Wong karena di saat kita menuju kepada keheningan, tubuh kita rileks, otomatis endapan-endapan yang selama ini terpendam dalam kepala kita ini, dalam alam bawah sadar, itu akan bermunculan. Nah, solusinya bagaimana? Cukup saksikan saja. Saksikan saja pikiran-pikiran itu bermunculan. Biarkan pikiran ini mau liar kemana-mana, biarkan. Cukup sadari dan saksikan saja. Di saat Bapak Ibu hanya menyadari dan menyaksikan pikiran, justru pikiran yang tadinya liar kemana-mana ini akan hening, lama-lama akan berkurang pikirannya. Yang tadinya liar akan berkurang, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, dan sebagainya. Tapi di saat Bapak Ibu belum bisa menyaksikan pikiran, ayo kesadarannya bawa lagi untuk merasakan kempas-kempisnya perut, monggo. Merasakan nafas yang masuk dan keluar, monggo. Tapi ini belum intinya gitu Bapak Ibu, karena masih lari dari tanggung jawab. Pikiran lagi liar nih, yang pas itu ketika pikiran liar, saksikan pikiran itu, karena pikiran itu pun adalah rekam jejak memori dari pengalaman masa lalu Bapak Ibu. Lah,
kita harus bertanggung jawab atas keliaran pikiran ini. Caranya bertanggung jawab yaitu tadi, sadari dan saksikan. Tapi kalau belum bisa untuk menyadari dan menyaksikan, ya kembali lagi ke nafas atau kembali merasakan kempas-kempisnya perut. Nanti pikiran sudah hening, sudah tenang. Nah, kita menyadari sensasi apapun yang muncul. Hanya menyadari dan menyaksikan saja. Mau ada sensasi pikiran liar kemana-mana, ada perasaan yang muncul, sedihkah, bahagiakah, atau apakah, cukup saksikan saja. Karena yang namanya sadar nafas itu sadar hidup. Jadi kita menyaksikan hidup. Apapun sensasinya itu proses pengalaman dalam kerohanian. Banyak sekali sensasi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu praktek merasakan yang begini yang begitu, sensasi ini sensasi itu, udah setelah praktek udah anggap aja nggak ada, anggap aja nggak melihat sensasi apapun. Soalnya gini Bapak Ibu, permainan ego yang sangat lembut. Ketika Bapak Ibu merasakan sensasi atau mengalami sensasi, setelahnya nanti akan bertanya-tanya, kadang-kadang mencari pertanyaan, tanya sana, tanya sini, dan sebagainya. Itu namanya Bapak Ibu dikendalikan oleh egonya. Karena pejalan sejati, ketika belum memahami, tidak akan pernah bertanya keluar diri. Tapi cukup sadar bahwa masih ada yang harus dibersihkan. Kenapa belum mendapatkan pemahamannya? Kenapa belum mendapatkan pencerahannya? Kenapa belum mengerti dengan sensasi-sensasi yang Bapak Ibu rasakan? Pejalan sejati pasti sadar. Dan pejalan sejati akan rutin membersihkan hatinya. Rutin praktek dalam keheningan. Soalnya ketika Bapak Ibu rajin praktek dengan sendirinya, mau itu sensasi, mau itu pertanyaan batin yang mungkin dulu pernah terpendam di dalamnya tapi membuat penasaran dan sebagainya, tapi Bapak Ibu latihan diam, justru jawaban-jawaban itu akan terjawab dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Dan mari kita kembali lagi, malah muter-muter nggak karu-karuan ya. Kembali lagi, bagaimana caranya praktek sadar nafas? Duduk timpuh atau duduk sila, pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Dengan niatnya seperti ini Bapak Ibu. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi bobo angkoso, terhubung dengan nini among kaki among, terhubung dengan sedulur papat limo pancer. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu, kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Pejamkan mata, posisinya tadi udah seperti itu tadi, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, mulai sadari nafas yang masuk dan keluar. Sadari nafas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Udah cukup sadari, rasakan, hayati, saksikan saja nafas ini. Nggak perlu mencari apapun, nggak perlu dibingungkan oleh apapun. Udah sadar dan netral, saksikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Di saat Bapak Ibu benar-benar menyaksikan setiap tarikan dan hembusan nafas, Bapak Ibu akan menyadari keutuhan. Mungkin ada rasa di bagian mana, kita tetap menyadari keutuhan ini, sehingga tidak fokus kepada satu titik. Karena sadar nafas bukan pemokusan, tapi kesadaran, rasa kesadaran menjadi penyaksi. Udah itu aja Bapak Ibu. Praktekan, waktunya kapan? Yo itunya Bapak Ibu aja, selonggarnya, tapi dipraktekannya itu di jam yang sama. Umpama Bapak Ibu longgarnya habis maghrib nih, setiap habis maghrib praktek. Umpama Bapak Ibu mungkin prakteknya jam 2 malam nih, yuk praktek jam 2 malam. Minimal berapa kali?
minim ya 1 kali. Kalau lebih boleh enggak, lebih bagus, malah sangat dianjurkan lebih dari 1 kali. Terus berapa menit? Nggak usah lama-lama dulu. 10 menit atau 15 menit duduk seperti ini. Hanya menyadari nafas. Dengan bacaan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dengan bacaan dihayati, diresapi agar bacaannya tidak menjadi kemelekatan suara di dalam dada. Jadi waktu dengan zikir, dihayati zikirnya supaya tidak menjadi kemelekatan. Soalnya di saat sudah menjadi kemelekatan, sininya bunyi terus Bapak Ibu. Dalam dada sini bunyi terus, tapi nggak ada perubahan dalam kenyataannya. Memang sininya berkumandang, itu bagus. Tapi kalau menjadi kemelekatan, sininya berkumandang terus, sifat karakter pikiran masih liar. Coba yang sininya selalu berkumandang, dipelankan suaranya, dihayati, diresapi. Sehingga nanti ketika menghayati, meresapi bacaan yang ada di dalam dada, dipelankan bacaannya, nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri aliran getaran energi ilahi mengalir ke jiwa raga kita ini, sehingga di alam kenyataan itu ada perubahan. Pikirannya jadi nggak mudah reaktif, rasanya jadi semakin tenang, dan sebagainya. Oke, jadi mulailah sadari nafas. Duduk, badan tegak lurus, biar nggak ngantuk, mandi dulu, bagus. Atau wudhu dulu, biar nggak ngantuk, posisikan badan tegak lurus. Nanti kalau bongkok kayak gini, perbaiki lagi. Bongkok kayak gini, perbaiki lagi. Udah gitu aja. Begitu nih Bapak Ibu, praktekkan. Istiqomah dalam praktek. Nggak usah mengejar apapun, nggak usah mengharapkan apapun. Udah praktek dalam keberserahan. Sampai kapan? Yo nanti Bapak Ibu akan paham-paham sendiri. Semakin kita rutin, rajin mempraktekkan dengan keberserahan, nanti Bapak Ibu akan paham-paham sendiri. Nggak usah mengejar, nggak usah mengharapkan apapun. Sadar nafas adalah sadar Allah. Sadar nafas adalah sadar hidup. Jangan campur adukan kemurnian sadar nafas untuk kepentingan egonya tentang kemakhlukan. Karena hakikat sadar nafas adalah sadar hidup. Sadar hidup adalah sadar Allah. Praktekkan dengan keberserahan totalitas.